Alhamdulillah Rabbil Alamin wa bihi nasta'in wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala jalla fi'ula, ya ayuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia dan juga kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala senantiasa berikan kepada kita semua. Kemudian semoga salawat dan salam diberikan kepada Nabi Muhammad SAW, diberikan kepada para sahabatnya, keluarganya, dan juga seluruh orang-orang yang mengikuti petunjuk beliau dengan baik sampai kelak datangnya hari kiamat. Termasuk adab dan akhlak yang mulia yang diajarkan oleh Nabi SAW kepada kita semua adalah berbicara yang baik. Kalau tidak, maka lebih utama untuk diam. Karena lisan, sebagaimana yang dijelaskan oleh Nabi SAW, dia adalah suatu yang amat sangat membahayakan. Karena banyak orang yang dimasukkan ke dalam neraka dikarenakan sebab dia tidak mampu menjaga lisannya. Dan orang yang menjaga lisan ini termasuk tanda bahwasanya dia memiliki keimanan di dalam hatinya. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, dari Nabi SAW, beliau bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut." Barang siapa beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan beriman kepada hari akhir, falyakul khairan aw liyasmut, maka hendaknya dia berkata yang baik, aw liyasmut, atau dia diam. Jika seseorang mampu menahan lisannya untuk tidak berbicara pada hal-hal yang tidak perlu, untuk tidak berbicara pada hal-hal yang bukan dia memiliki kapasitas di dalamnya, maka tidak akan banyak tersebar fitnah di dunia ini. Karena betapa banyak kerusakan-kerusakan terjadi, keburukan-keburukan itu tersebar dikarenakan sebab seseorang itu tidak menjaga lisannya. Dia berbicara tanpa ditimbang-timbang apa manfaatnya dan apa mudaratnya. Yang dia tahu adalah dia suka berbicara, suka berkata, kemudian dia pun akhirnya berbicara dan berkata semau dia. Padahal ketika dia memperhatikan apa yang dia ucapkan, bisa jadi dia tidak akan mengungkapkan atau menyampaikan hal-hal tersebut. Nabi SAW telah mengingatkan kepada kita semua dengan memberikan kabar, innal abda, ada seorang hamba, yatakallamu bi kalimah, yang mengucapkan suatu kalimat, ma yatabayyanu fiha, yang kalimat tersebut dia tidak perhatikan, dia enggak menaruh perhatian dengan apa yang dia ucapkan tadi.
yadillu biha finnar, menjadikan dia itu terjatuh ke dalam neraka, ab'ad, lebih jauh, bainal masyriqi wal maghrib, dari jarak timur dan barat. Maka menjaga lisan ini adalah akhlak mulia yang diajarkan oleh Nabi SAW. Bahkan dia adalah tanda dari keimanan yang ada di dalam hati seorang muslim. Sebagaimana Nabi SAW juga mengabarkan bahwasanya berbicara yang baik ini akan menjadikan seseorang dimasukkan ke dalam surga. Jadi Nabi telah memperingatkan orang-orang yang tidak menjaga lisannya dengan neraka, dan beliau juga telah memberikan kabar bagi orang-orang yang menjaga lisannya dan berkata dengan perkataan yang baik, dia akan dimasukkan ke dalam surga. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Imam Ahmad, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati beliau, membawakan hadis dari sahabat Abdullah ibnu Amr radhiyallahu taala anhuma, bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, inna fil jannati ghurfatan, di surga itu ada satu ruangan, yura dhahiruha min batiniha wa batinuha min dhahiriha, ruangan yang indah, yang bagian dalam bisa dilihat dari luar dan bagian luar juga bisa dilihat dari dalam. Ini gambaran ruangan yang indah. Sebagaimana kita kalau misalkan melihat ada rumah kaca atau rumah kristal yang kita bisa melihat furnitur yang ada di dalamnya, maka ini adalah rumah yang sangat menarik. Kita bisa melihat lampu-lampunya, melihat tangganya, melihat meja kursi yang indah, hiasan-hiasan di dindingnya. Dari luar kita bisa melihat keindahannya. Demikian pula ketika kita berada di dalam, kita bisa melihat halaman yang penuh dengan keindahan, ada bunga, ada kolam, ada air terjun dan yang lainnya. Maka ini contoh kecil gambaran dari apa yang disampaikan oleh Nabi SAW. Inna fil jannati ghurfah, di surga itu ada satu ruangan, satu tempat, yura dhahiruha min batiniha wa batinuha min dhahiriha, yang di dalam bisa melihat keluar, yang di luar juga bisa melihat ke dalam. Maka Abu Musa al-Asy'ari, semoga Allah Subhanahu wa taala meridhai beliau, berkata, liman ya Rasulullah, liman hiya ya Rasulullah, punya siapa tempat tersebut wahai Rasulullah? Maka Nabi pun mengatakan, liman alanal kalam, bagi orang-orang yang lembut ucapannya, wa at'amat ta'am, untuk orang yang memberi makan orang lain, wa bata lillahi qa'iman wa nasun niyam, dan orang yang bangun di waktu malam untuk ibadah di saat manusia yang lain sedang terlelap tidur. Ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Nabi SAW memberikan kabar gembira bagi orang-orang yang memiliki perkataan-perkataan yang baik, perkataan yang lembut, yaitu dia akan diberikan suatu ruangan di surga yang sangat-sangat indah. Kata Nabi, liman alanal kalam, orang-orang yang lembut ucapannya, wa ta'amat ta'am, dan orang yang memberi makan orang lain, wa bata lillahi qa'iman wa nasun niyam, dan orang-orang yang bangun di waktu malam untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di saat orang-orang tertidur. Kemudian juga Imam Bukhari dan Muslim membawakan hadis dari sahabat Adi bin Hatim radhiyallahu taala anhu. Beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma minkum ahadun illa sayukallimuhu rabbuhu." Tidak ada seorang pun di antara kalian
kecuali nanti pada hari kiamat akan diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa taala. Langsung, laisa bainahu wa bainahu turjuman, enggak ada penerjemah, enggak ada perantara. Bahasa apapun yang kita gunakan di belahan bumi manapun kita tinggal, maka Allah Subhanahu wa taala mengerti apa yang kita ucapkan. Dan nanti pada hari kiamat semua manusia, semua orang akan diajak berbicara kepada Allah Subhanahu wa taala secara langsung tanpa ada penerjemah. Apa artinya? Allah Subhanahu wa taala benar-benar paham apa yang kita ucapkan, benar-benar mengerti dan mengetahui apa yang kita katakan. Kemudian orang tadi ketika berada di hadapan Allah Subhanahu wa taala, fayanzur aymana minhu fala yara ila ma qaddama min amalihi. Dia melihat ke sebelah kanan, maka dia tidak melihat kecuali amal-amal yang dulu pernah dia lakukan. Wa yanzur asama minhu fala yara illa ma qaddama. Dia melihat ke arah kiri pun juga sama, ditampakkan semua hal yang pernah dia lakukan dari amal-amal dia ketika hidup di dunia. Wa yanzur baina yadayhi fala yara illa an-nar tilqa'a wajhihi. Dan ketika dia melihat ke arah depannya, maka yang dia lihat adalah neraka yang ada di hadapannya. Karena nanti pada hari kiamat Allah Subhanahu wa taala membawa dan mendatangkan neraka di hadapan manusia pada yaumul hisab. Hal ini sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan, waji'a yauma idzin bi jahannam. Pada hari itu didatangkan neraka jahanam. Jadi setiap orang akan mampu melihat dahsyatnya neraka pada hari tersebut. Kemudian Nabi SAW memberikan petunjuk, fattaqun nara walau bisyikit tamrah. Maka bentengi dirimu dari neraka meskipun hanya dengan sepotong kurma, walaupun hanya dengan sedikit makanan yang kita miliki. Faman lam yajid fabi kalimatin thayyibah. Kalau dia tidak mampu membentengi dirinya walau hanya dengan sedikit makanan yang dia punya, maka hendaknya dia membentengi dirinya dengan neraka dengan kalimat thayyibah. Apa itu kalimat thayyibah? Ucapan-ucapan yang baik, bukan kalimat-kalimat yang buruk, bukan ucapan-ucapan yang buruk yang menyakitkan. Dengan ucapan-ucapan yang baik, yang menyenangkan ketika didengar, yang menenangkan, yang mendatangkan kebahagiaan, yang membuat orang bersemangat, yang membuat orang semakin dekat dengan Rabb-nya. Ini adalah kalimat thayyibah, yang mana dengan kalimat tersebut seseorang akan terbentengi, mampu melindungi dirinya dari neraka. Maka teman-teman sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dari beberapa hadis yang telah kita baca, ada beberapa faedah yang amat sangat penting untuk kita ingat-ingat. Yang pertama adalah lisan. Ini termasuk penentu selamat ataukah tidaknya seseorang nanti pada hari kiamat. Lisan ini adalah termasuk penentu selamat ataukah tidak seseorang pada hari kiamat, karena pengaruhnya besar. Banyak sekali ucapan-ucapan yang tidak terjaga, ucapan-ucapan yang tidak disukai dan diridhai oleh Allah yang keluar dari lisan seseorang, yang menjadikan dia dilemparkan ke dalam neraka. Pernah suatu ketika ada seorang sahabat bertanya kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, apakah kita semua akan dihukum, akan diazab bima natakallam, dikarenakan sebab kita berbicara? Maka Nabi pun memberi jawaban yang keras, waiha, celaka kamu, fahal yakubun nas, bukankah manusia itu dilemparkan, diseret ala wujuhihim aw ala manahirihim, diseret di atas wajah-wajahnya atau diseret di atas tengkuk-tengkuknya ke dalam neraka, dilemparkan dengan cara diseret. Illa bihasaidi alsinatihim,
dikarenakan sebab lisan-lisan mereka. Jadi Nabi memberikan peringatan keras. Lisan itu memiliki pengaruh yang besar pada keselamatan seseorang baik di dunia maupun di akhirat. Maka jaga lisan. Termasuk adab dan akhlak yang mulia yang diajarkan oleh Nabi SAW adalah menjaga ucapan, tidak berkata kecuali yang baik. Kemudian faedah yang berikutnya yang dapat diambil dari hadis-hadis yang telah kita baca adalah Allah Subhanahu wa taala memberikan jaminan bagi orang-orang yang menjaga lisannya bahwasanya dia akan dimasukkan ke dalam surga. Hal ini seperti yang disampaikan oleh Nabi SAW dalam hadis yang lain. Man yakman lima baina lahyaihi wa ma baina rijlaihi atman lahul jannah. Siapa yang menjamin untukku menjaga apa yang ada di antara dua rahangnya, ma baina lahyah yaitu lisan dia, wa ma baina rijlaihi dan apa yang ada di antara kedua kakinya yaitu kemaluannya, atman lahul jannah. Aku akan jamin dia dimasukkan ke dalam surga. Menjaga lisan, ini ada jaminan surga di dalamnya. Maka jangan berkata kecuali yang baik. Jangan berbicara kecuali yang mendatangkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada amalan-amalan lain yang dapat kita ambil pelajaran dari hadis-hadis ini. Pelajaran bahwasanya amalan-amalan tadi juga menyelamatkan kita dari azab neraka dan menjadikan kita dimasukkan ke dalam surga. Karena itu adalah keberuntungan yang besar. Allah mengatakan, "Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faza." Orang yang diselamatkan dari neraka kemudian dimasukkan ke dalam surga, maka dia telah beruntung. Amalan tersebut diantaranya adalah memberi makan orang lain. Memberi makan bukan berarti dalam artian dia harus mentraktir, ngajak dia makan di warung, membelikan makanan-makanan yang mewah, makanan-makanan yang enak. Enggak harus seperti itu. Nabi mengatakan, ittaqun nar walau bisyikki tamrah. Bentengi dirimu dari neraka meskipun dengan apa? Sepotong kurma. Kita punya satu kurma, kita belah jadi dua, kita kasihkan kepada orang separuh kita makan. Ini masuk juga di dalam apa yang disampaikan oleh Nabi SAW. Kita memiliki biskuit itu dibelah jadi dua, kita kasih ke orang, kemudian kita makan sebagian, termasuk. Kita punya roti, sandwich atau apapun misalkan, kita bagi jadi dua, kita bagi jadi tiga. Kita punya coklat Silver Queen misalkan, atau coklat apapun dia yang sudah ada apa kotak-kotaknya, kita bagi-bagi, kita potong-potong, makan bareng. Jika niatnya ingin mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dia mendapatkan apa yang dia niatkan. Karena itu bisa menjaga diri dari neraka. Maka Nabi mengatakan, ittaqun nar walau bisyikki tamrah. Pelajaran yang dapat kita ambil dari hal ini adalah Islam itu tidak mengajarkan menjadi seorang yang pelit. Islam mengajarkan kepada kita untuk peduli dan berbagi, sebagaimana yang kemarin telah kita jelaskan tentang keutamaan memiliki sikap dan sifat peduli. Islam itu tidak mengajarkan seseorang untuk menjadi orang yang egois, yang penting dirinya senang, yang penting dirinya kenyang, gak peduli dengan orang-orang di sekitarnya. Bukan. Tapi Islam mengajarkan kita untuk memperhatikan keadaan orang-orang yang ada di sekitar kita. Maka Nabi mengatakan, ittaqun nar walau bisyikki tamrah. Bentengi dirimu dari neraka walau hanya dengan sepotong kurma. Itu bisa kita lakukan. Semuanya bisa melakukannya. Punya satu potong tempe misalkan, kita bagi dua, kasih ke orang. Punya buah jambu misalkan, pisang, jeruk, kita bagi, kita kasih ke orang. Jadi ini adalah merupakan termasuk mengikuti petunjuk dan sunnah Nabi SAW di dalam apa? Membentengi diri dari
api neraka. Nah, kalau kita tidak memiliki apapun yang bisa kita gunakan untuk membentengi, maka bentengi diri dengan kalimat thayyibah, ucapan-ucapan yang baik, berkata yang baik. Jangan berkata yang membuat orang tidak suka. Kalau kita misalkan terdorong untuk mengatakan sesuatu yang tidak disukai, maka hendaknya ingat bahwasanya menahan ucapan, menahan lisan ini memiliki keutamaan yang amat sangat besar. Kemudian yang terakhir, faedah yang dapat diambil dari hadis-hadis ini, di antara hal yang menyelamatkan seseorang adalah bangun di waktu malam untuk melaksanakan ibadah di saat manusia banyak yang tidur terlelap. Maka seorang sekali lagi tidak bisa melakukan ketaatan, melakukan amalan-amalan kebaikan kecuali mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaknya kita senantiasa berdoa, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar dimudahkan untuk melakukan ketaatan. Di antara doa yang diajarkan oleh Nabi SAW adalah Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadati. Wallahu ta'ala alam. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.